Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Zaya dan di samping saya ada Ustaz Taufik Kinanjar sebagai pemateri di kajian online kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zia, sehat? Alhamdulillah Oke, Ustaz. good. Ustaz gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sedikit mengantuk ya. Ini lumayan capek, padat aktivitas. Tapi nggak masalah, kita lanjut aja. Di kajian online kali ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin, yaitu bagaimana cara mengatasi 4F: fun, food, fashion, dan juga film yang melalaikan kita dari agama. Di kajian kemarin kita sudah membahas satu poin, yaitu fun, di mana semua fun yang kita lakukan harus didasari oleh orientasi untuk tujuan mengharapkan ridha Allah. Tidak boleh bertabrakan dengan syariat atau yang dilarang oleh Allah. Ya, di kajian kali ini langsung saja kita akan membahas tentang food ya Ustaz. Food, ya yang kedua food ya. Ya, food. Langsung saja ke Ustaz. Oke, siap. Terima kasih, siap. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kawan-kawan, kita masuk ke kajian berikutnya, yaitu seperti yang tadi Zia sampaikan. Pokok bahasan kita di kajian hari ini adalah tentang food atau makanan. Apa yang dimaksud? Yaitu kita sebagai anak muda, saya jadi ngulangi yang kemarin ya. Kita sebagai anak muda mesti memfilter, mesti menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ini sangat berdampak kepada kepada hal apa dampaknya? Kepada seluruh sistem tubuh kita. Dan bukan hanya itu teman-teman. Inputan makanan atau asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita selain berdampak pada kesehatan, berdampak pada hafalan, berdampak pada psikis kita ke depan, ada yang jauh lebih parah, yaitu berdampak pada ibadah kita, berdampak pada amalan kita ke depannya, ya, nasib amalan kita ke depannya. Makanya salah satu yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ya, itu adalah tentang jangan sampai kita masuk perangkap atau jebakan yang dilakukan oleh setan, was-was dari setan, sehingga kita melanggar apa? Melanggar asupan makanan. Jadi kita melanggar apa yang udah Allah haramin buat tubuh kita, apa yang sudah Allah larang untuk dimakan atau diminum, ya. Ini Ziyad tahu tidak ayat Al-Qur'annya? Ya, ini di Quran surat Al-Maidah ya. Ayat ke berapa, Dit? Atau Kirana ada bisa jawab? Surat Al-Maidah ayat ke berapa? Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama haramallahu al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla min ghairillah. Gitu ya. Jadi kurang lebih Allah itu mengharamkan pertama bangkai, kedua darah, ketiga daging babi, keempat apa-apa yang disembelih untuk dikorbankan untuk berhala, ya. Jadi yang empat ini sudah saklek haram. Meskipun nanti di hadis-hadis yang lain juga ada beberapa makanan yang diharamkan. Salah satunya dimulai dari cara mendapatkan makanan atau minuman tersebut. Ketika dilakuin dengan cara yang tidak halal, maka makanan dan minuman tersebut jadi haram, ya. Contoh, aqua halal atau haram? Maaf, kita nggak boleh nyebutin merek. Air mineral yang dijual di minimarket halal atau haram? Halal, ya. Jadi haram, kenapa? Bisa nggak jadi haram, Zia? Bisa. Ketika
cara mendapatkan air mineral ini dengan cara yang tidak halal, benar nggak? Jadi haram kan? Nah, baik teman-teman, ini juga yang ingin kami sampaikan bahwa sangat harus berhati-hati jika di antara teman-teman ada yang pernah jajan kemudian nggak bayar, itu hati-hati. Ada di antara kalian yang nemuin uang atau bahkan ngambil uang temannya, ya. Ini harus benar-benar hati-hati banget. Ngambil uang temannya kemudian dipakai, digunain. Pokoknya ketika udah perbuatan mencurinya haram, ya, berdosa. Ditambah ketika digunain untuk makanan atau minuman, itu juga berdampak pada hati kita, ya. Setiap makanan yang masuk, setiap minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, ketika statusnya haram, ini berdampak pada ketaatan kita kepada Allah. Kenapa berdampak? Karena nutrisi atau asupan makanan minuman ini mereduksi darah kita, ya, mereduksi sistem tubuh kita. Apa Ustaz itu reduksi? Tahu nggak reduksi apa? Nggak tahu ya. Oke. Kita kasih tahu. Mereduksi, jadi intinya dipengaruhi, tapi pengaruhnya negatif, teman-teman, ya. Pengaruhnya negatif, ya. Jadi inilah yang menyebabkan di dalam hadis diriwayatkan, digambarkan dengan hadis yang cukup panjang. Ada orang yang doanya itu nggak pernah diijabah. Ada orang yang doanya itu tertolak. Ada orang yang bahkan ibadahnya tertolak. Kenapa? Karena dia makan dan minuman yang haram, ya. Jadi kita bahas dulu dari segi makanan minuman yang haram dulu. Yang kedua, Al-Quran juga memerintahkan, ini hebatnya Al-Quran, ya. Al-Quran itu manual book. Tahu manual book gak? Kalau beli handphone, ada manual booknya nggak? Oh iya. Ada. Mesin cuci, pernah beli mesin cuci nggak? Aduh, yang biasanya mesinnya kayak gini sih ada. Oh bukan, ibu ya? Iya. Ibu beli mesin cuci? Iya. Oke. Ibunya Zia, betul pernah beli mesin cuci? Komen ya. Maksudnya, pernah nggak Zia lihat panduan? Ada kertas atau katalog atau buku kecil gitu ya, yang intinya menjelaskan tentang panduan bagaimana mengoperasikan dan sebaiknya memperlakukan barang yang kita beli. Ya. Ada ya? Ada, oke. Begitu juga di barang-barang elektronik yang lain, itu ada manual booknya, benar nggak? Nah, kita juga manusia, ternyata Allah sediain manual book kita. Pertanyaannya, manual book manusia itu apa? Menurut saya manual booknya apa manusia? Iya, kitab Al-Quran, ya. Kitab Al-Quran ini adalah manual book buat manusia. Nah, di kitab Al-Quran, di manual book itu dijelasin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan dan minuman yang halal. Bukan hanya halal, tadi kita udah bahasin tentang kehalalan dan keharaman. Dan yang kedua adalah disandingkan halalan thayyiban. Setelah halal apa? Thayyib. Thayyib itu yang terbaik, ya. Yang baik, yang kualitasnya baik, yang kondisinya baik, yang terpilih, ya, yang kita pilih dan kita pilih yang terbaik. Begini teman-teman, di kelas kita, di kelas 7, 8, 9 di MTS kampus 1 ataupun kampus 2, meskipun tidak diatur secara tertulis ya di taktib, tapi kalau tidak salah kesiswaan itu pernah menyampaikan lewat grup Monep bahwa santri dianjurkan untuk bekal makanan minuman dari rumah, apalagi botol minuman atau air minum ya, itu sangat dianjurkan banget bekal dari rumah. Kenapa? Karena ini berdampak juga teman-teman ke thayyiban, ya. Thayyib itu apa? Kualitasnya ya, kualitas makanan minumannya harus baik. Nah, ini berdampak pada kesehatan kita. Dan kalau tidak dijaga, maka dalam waktu yang cukup panjang, mungkin nggak terasa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi mungkin dampaknya akan kerasa 10 tahun kemudian, ya.
ada yang kena kanker, ada yang kena penyakit ini dan itu ya. Ada yang pokoknya dari makanan ini dampaknya pada kesehatan diantaranya. Oke? Sehingga di podcast kali ini yang ingin kami tekankan adalah berhubungan dengan toyiban ya, berhubungan dengan konteks toyib pada makanan. Maka yang perlu kami jelaskan hari ini adalah bagaimana teman-teman di usia remaja harus tahan godaan. Ini yang berat, Zia pernah bisa nggak nahan godaan seblak gitu? Bisa nggak nahan godaan seblak, nggak makan seblak selama 1 bulan? Iya bisa. Nggak bisa. Bakso yang micin-micin, yang aci-acian, bisa nggak dalam 1 bulan jangan makan itu? Nggak sih kayaknya. Nggak bisa, nggak sanggup. Nggak. Aduh, kenapa boleh tahu? Kenapa nggak sanggup? Suka yang kayak gitu. Suka ya. Kalau 1 minggu sanggup nggak? Insya Allah. Oke, sip. Oke teman-teman, ini halal ya. Makanan-makanan, jajanan-jajanan termasuk makanan instan itu sebetulnya halal. Silahkan kalau mau dimakan ya. Jadi boleh ya, boleh makan bakso? Boleh. Boleh. Seblak? Boleh. Boleh. Ini kesukaan yang nonton juga ya. Saya juga suka. Cuman poin pentingnya adalah kita harus tahan godaan untuk bisa makan yang sifatnya bisa dalam waktu yang akumulasi yang sangat panjang ini merusak tubuh kita. Di antaranya yang tadi teman-teman, kita usahain hindari makanan junk food dan fast food, makanan minuman yang serba instan ya. Kalau bisa back to nature. Ini yang nyebabin kenapa generasi kakek nenek kita panjang usianya ketimbang anak-anak muda hari ini gitu ya. Zia ingat kakek nenek masih ada nggak? Masih. Oh luar biasa ya, kakek neneknya masih ada. Menurut saya makanan kakek dan nenek itu tradisional atau modern? Tradisional. Tradisional ya. Tapi ternyata itu yang nyebabin mereka punya panjang umur, punya kesehatan yang lebih baik gitu ya, ketimbang generasi yang hari ini konsumsi makanan-makanan yang serba instan ya. Utamanya adalah mie instan suka? Aduh, mie instan suka. Cimol-cimolan, Suka. seblak-seblakan, peracian lah ya, terigu suka. Waduh, luar biasa. Terus gimana tuh solusinya? Solusinya teman-teman harus ngelakuin strategi ya. Makanya kenapa saya bilang harus tahan godaan, karena memang niatnya dalam hati. Maksud saya teman-teman harus punya niat yang kuat untuk bisa ngendaliin makanan dan minuman itu. Jadi teman-teman, kita survei bahwa ada banyak santri yang sakit itu gara-gara terlalu banyak konsumsi makanan-makanan yang serba instan. Mie, apalagi yang peraci-acian gitu, yang terigu-teriguan itu, apalagi ditambah lada atau lada, yang apa pedas gitu ya, yang serba pedas, ditambah dengan minuman yang banyak gulanya, ya, es teh, apalagi power app, apalagi, pokoknya teman-teman yang punten ya, itu yang di cup yang 1000-an atau yang 2000-an itu sebetulnya not recommended. Yang paling bagus adalah contoh ini paling bagus. Jam istirahat ke-1, teman-teman itu bekal makanan dari rumah, homemade ya, buatan ayah, ibu atau buatan kalian, silakan makan. Dan yang paling penting minum ya, ini harus dilakuin. Saya suka minum nggak? Bekal botol nggak? Bagus ya. Teman-teman yang lain juga harus sama, usaha. Bahkan kalian boleh cek ya, kalian bisa cek. Saya juga tiap hari bekal botol minum. Kenapa? Karena ini juga jadi kewajiban kepada tubuh kita, yaitu kita harus jaga biar mineral atau ya air minum masuk ke dalam tubuh kita. Itu kan idealnya berapa liter sehari? 8 ya? 8 liter teman-teman. Aqua Sierra atau yang botolan gini itu 600 mili. 1 liter itu yang besar itu. Nah, 8 gitu kalau bisa. Bisa? Bisa. Aduh, luar biasa. Kembung ya. Ya, setidaknya nggak boleh sampai kurang minum.
Ini dampaknya pada ginjal kita ya, dampaknya pada tubuh kita dalam waktu yang sangat lama. Ditambah kalau misalkan makanan dan minumannya kayak yang tadi kita sebutin ya, makanan-makanan yang punten kualitasnya rendah. Yang kualitasnya bagus adalah makanan yang ini tempo dulu ya, kayak umbi-umbian, terus sayur-sayuran, buah-buahan, dan kita hindari makanan yang cepat saji ya. Cepat saji atau yang instan-instan kayak mie ayam, mie bakso, pokoknya permihan lah ya, dan peraci-acian termasuk seblak. Batagor gimana Ustaz? Ada sama sebetulnya. Tapi kalau misalkan konsumsinya nggak terlalu sering, sebenarnya nggak apa-apa. Atau kalau misalkan konsumsinya diatur, ini lebih bagus lagi, ditambah dengan olahraga. Teman-teman suka olahraga? Olahraga ya. Olahraga bakar kalori. Dan yang paling penting banyak minum. Ini salah satu detoksifikasi yang paling mudah dan mungkin ringan biayanya ya. Banyak minum. Terakhir, saum. Ya, ini juga bisa mendetoks racun-racun dalam tubuh kita. Saum sunnah seperti Senin Kamis gitu ya. Ataupun Ayyamul Bid. Tahu Ayyamul Bid? Enggak. Oke. Kita kasih tahu. Ayyamul Bid itu berarti saum di pertengahan bulan Hijriah ya. Misal ini bulan Safar ya. Di bulan Safar, nah nanti di tanggal 13, 14, 15 itu disunahin saum sunnah. Namanya Ayyamul Bid ya. Kenapa? Karena saat itu ya bulannya purnama sebetulnya. Tahu purnama? Itu ya. Jadi itu memang berdampak pada gejolak jiwa kita. Ketika kita saum, kita lebih stabil. Yang kedua, dampaknya pada kesehatan ya. Terakhir teman-teman, di Al-Quran surat An-Nazi'at ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Teman-teman, Allah mengingatkan kita, Allah mewanti-wanti kita untuk apa? Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan ila ta'ami, pada aspek makanannya ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kita harus ikhtiar, kita harus berusaha, kita harus memilah dan memilih asupan-asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Ini berdampak pada kecerdasan otak kita, berdampak pada kesehatan tubuh kita, berdampak pada mental kita, berdampak pada psikis kita, berdampak pada kesolehan kita ya. Jadi jika ada yang nonton video ini dan kebetulan teman-teman pernah makan atau minum dari harta yang nggak halal, saran saya kembaliin uangnya ya. Saran saya kembaliin saran saya kembaliin harta atau uang yang kalian ambil dari teman atau dari siapapun yang kalian ambil. Kalian minta maaf, kalian selesaikan. Gimana cara nyelesainnya? Ya, kalau nggak bisa cash, bisa diangsur ya, bisa dicicil gitu ya. Misal ada yang ngambil uang 200.000. Nah, kalian jelasin bahwa kalian yang bawa uang itu dan minta maaf, itu orang pasti maafin kalian ya. Kemudian kalian selesaikan. Gimana caranya ya? Ada kompromi. Gimana? Ya, bayarlah dengan dicicil. Misal sehari bayar 10.000 atau 5.000. Nanti juga lunas ya. Yang penting kita taubati dosanya, kita berhenti, kita selesaikan. Kalau dosanya dengan manusia ini agak ribet memang, harus diselesaikan dengan cara minta maaf. Bahkan kalau urusan dengan makanan atau minum atau harta, kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Ya diantaranya, gak cukup kan minta maaf aja ya, tapi harus tanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya gimana? Tadi nyicil ya, dibayar. Mau nyicil mangga, mau cash juga mangga. Yang penting itu dosa mencuri, itu dosa ngambil harta orang lain, kemudian kita gunain, kita makan, kita minum lewat harta tersebut. Itu kalau nggak ditaubati sekarang, nggak diperbaiki sekarang, ini dampaknya nanti ke anak cucu kita, dampaknya nanti ke nasib-nasib atau takdir-takdir di masa depan ya. Ini sangat buruk sekali ya.
selain berdampak buruk buat kita, juga berdampak pada gen kita, keturunan kita. Sehingga yang hari ini pernah ngelakuin dosa kayak gitu, itu harus stop ya. Gitu teman-teman. Intinya poin pentingnya adalah tahan godaan untuk makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita dalam waktu yang jangka panjang ya. Dan poin pentingnya juga adalah pastiin halal ya makanan minuman yang masuk dalam tubuh kita. Yang kedua, pastiin yang baik-baik, yang toyib-toyib, yang kualitasnya baik. Karena ini nunjang pada hati kita, nunjang pada kecerdasan kita, nunjang pada kesehatan kita. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafin. Jika ada pertanyaan, mangga di kolom komentar ya. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah menjadi pemateri di kajian online kali ini. Iya, sama-sama. Siap. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.